you see what I see? Annyeonghaseyo. Belum udah annyeonghaseyo nih. Kita bakal ngomongin film drama Korea. Bener gak nih Mas Taufik? Drama horror romance Korea ya. Drama pokoknya. horror. Banyak Karena- ya genrenya. Banyak pokoknya. Karena judulnya Juseo. Dewa Juseo. Mm-mm. Dan ini waktu dikasih tahu wah bakal kedatangan sutradara sama aktor-aktornya semua. Wah, kali ini nih kita kedatangan artis Korea nih. Pikirannya gitu. Ya maaf ya mengecewakan. Ketinggian Kita pakai ekspektasinya. artis Korea ya. Kita pakai artis Korea. Artis Korea. Iya, asli. pakai. Iya. Dan Korea. kali ini di Do You See What I See kedatangan ada Mas Taufik sebagai sutradara. Kemudian ada Mbak Saskia dan Mas Dito. Nanti kita akan ceritain satu-satu mereka perannya apa. Dan yang kali ini kita akan bahas adalah salah satu film Indonesia atau film Korea sih sebenarnya Mas Taufik? ya? Indonesia. Film Indonesia. Indonesia. Tapi judulnya Dewa Juseo Do itu. Juseo, tolong saya. Tolong saya. Tolong saya nonton. Nah, saya penasaran nih dari judul deh, dari judul. Sebenarnya kenapa sih mengangkat tema Korea? Oke, dari awal kan kita dapat nih ada beberapa cerita. Terus film horor tuh banyak banget di Indonesia tuh udah banyak banget. Awal-awal tuh Oke. emang udah wah film Indonesia horor lagi, film Indonesia horor lagi. Apa sih yang beda nih? Kira kalau thriller sadis udah banyak, ini udah banyak. Kita ambil romance. Kita di Korea. Ya udah kita basically kita di Korea terus Tapi emang kita beneran romance ya? Beneran beneran romance. romance. Oke, I see. Kalau nonton tuh gemes banget. Kemas. Romansnya romance Korea, gemes lah pokoknya gemes. Oke. Nah, senyum-senyum sendiri. Dan tadi sebelum saya baru tahu, saya pikir ini ya sekedar film biasa ya, tapi ternyata ini film yang diangkat dari true story. Mm-mm. Mm-mm. Dan boleh nggak di spill sedikit cerita, bukan cerita filmnya ya, Mm-mm. tapi cerita true story mana? Saya belum pernah dengar soalnya. Sebenarnya ini cerita true story tapi belum diangkat dalam sebuah novel atau di Wattpad belum. Wah, Baru berarti ini kisah jadi langsung difilmin? langsung Wah. jadi langsung difilmin dari itu dari mahasiswa Indonesia yang kuliah dapat beasiswa di Korea dan dia mengalami hal-hal seperti ya kayak sensitifnya tinggi terus ada roh-roh sono yang minta tolong sama dia gitu. Oke, yang Akhirnya, itu kemudian nanti diperankan sama Mbak Saskia gitu. Iya. Oke, jadi ceritanya diangkat dari cerita asli, langsung dibuat film. Dibuat film. Belum diceritain di Belum. podcast manapun. Belum. Masih original berarti ya. Iya. Terus Mbak Saskia sama Mas Dito nih, pertama kali diajak ini prosesnya gimana sih? Pastinya mungkin kita berdua casting dulu ya. Kita Casting. casting. Tapi udah tahu ceritanya dulu. Udah tahu dikirimin Oke. ceritanya, terus habis itu kita casting. Dan waktu dikirimin ceritanya itu aku tertarik banget karena pertama pasti syuting di Korea dan Oke. itu tuh menurutku sebagai fans K-pop dan K-drama dari kecil kayak dream come Bias. true gitu loh Kak, yang kayak memang kan Seski mulai karir di entertainment itu dari umur 12 tahun, which is udah 7 tahun yang lalu. Oke. Nah dari awal mula aku di entertain pun itu mulanya kecintaan aku terhadap K-pop dan K-drama, dan untuk bisa dapat kesempatan buat doing something I love, which is acting, Iya. dan itu udah sebuah kayak kebiasaan lah kerjaan gitu di tempat yang dari dulu aku selalu impikan untuk datang. Itu it's like a dream come true sih menurut aku. Jadi waktu dikasih kesempatan buat casting dan lain-lain, aku sangat amat berharap kayak please dapat dong. Terus akhirnya dapat, alhamdulillah. Dan pastinya aku tertarik juga karena karakternya si Tania ini tuh mungkin pas dilihat dibaca sekilas tuh kayak kelihatannya very simple, tapi ternyata pas Tania di Korea ini lebih kompleks sih ceritanya daripada kayak pas awal aku baca gitu. Pas kita mulai reading dan lain-lain kayak lebih kebaca ternyata she's going through a lot ya gitu, dan itu sesuatu yang sangat exciting menurutku. Oke, jadi syutingnya di Busan ya? Di Busan, iya. Semuanya di sana? Enggak semuanya, kita juga ada beberapa Indonesia set di Oh, di Indonesia. Indonesia juga ada. Kalau Mas Dito perannya sebagai apa di film ini?
Saya di sini sebagai Farel. Farel ini adalah sahabatnya Dion yang nanti juga akan bersinggungan sama Tania. Jadi saya itu ikut juga sekolah di Korea. Oke. Terus kemudian sampai muncullah si kasus-kasus yang ada di film ini, yang mana ada keterlibatan juga sama saya. Kayak gitu, jadi bersinggungan. Jadi ini ceritanya juga seputar perkuliahan ya sebenarnya. Perkuliahan. Perkuliahan Iya. di kampus ya. Iya, Di konteksnya. kampus. Dan kalau boleh diceritakan sedikit premis awalnya tuh apa sih sebenarnya cerita Dewa Joseon ini? Intinya- Tolong saya ini Iya, jadi tolongin karakter siapa Tania tadi ya. premisnya pokoknya kita anti banget sama bully ya. Kita bullying Oh, ini. Jadi oke. yang mau diangkat itu tentang bullying gitu. Jadi Iya. kita ini menceritakan nggak di mana aja di dunia manapun bully itu selalu ada gitu. Jadi kita mau ngangkat itu bahwa itu nggak baik, intinya kayak gitu. Entah itu yang kena dampaknya banyak pokoknya gitu. Itu sih pokoknya premisnya itu. Kita ngangkat sisi perempuan yang kena bully dan pokoknya kita nggak boleh ngasih, pokoknya jangan banyak spill ya, pokoknya hati-hati Rahasia banget. nih ya. Rahasia Iya. banget intinya. Pokoknya kita anti bully gitu. Oke, pokoknya Benar. bertemakan tentang bullying Iya. dan romance Romance plus horror. Dan horor Plus juga. horor. Iya. Nah, kalau pengen tahu nih, kalau mungkin film Korea horror banyak. Film Indonesia horror banyak banget Banyak. gitu. Nah, ini kan film Indonesia tapi di Korea ya mungkin culture-nya berbeda ya, lebih nanti kalau saya lihat sekilas di trailer yang akan kita saksikan juga kita lebih banyak melihat karakter-karakter Korea juga ya. Maksudnya setannya setan Korea lah. Iya. Iya. Ada perbedaan culture nggak sih sebenarnya kalau di Indonesia kan kuntilanak lagi, pocong Iya. lagi, Iya. terus membawa vibes horror ke audiens Indonesia dengan mix culture Korea dan Indonesia itu ada kesulitan tertentu yang Sebenarnya sih secara garis besar setan itu hampir sama ya. Roh itu hampir sama. Jadi ini kisah nyata sebenarnya sih hampir sama secara nakutnya sama, cara kesurupannya sama. Cuman yang mungkin bahasa yang kita jadi ini. Jadi kendala. Jadi mungkin yang membedakan adalah cara dia minta tolongnya, terus minta tolongnya ke orang Indonesia yang akhirnya si Saskia juga nanti kesurupan orang bahasa Korea gitu loh. Iya. Jadi ini menarik ya. itu menarik. Sedangkan Saskia itu gak bisa bahasa Korea, jadi kita latih. Jadi pas kesurupannya itu juga suaranya beda. Kita buat itu beda. Kita beberapa kali Iya. nemuin. pengen tahu jadinya. Ini sebelum main film ada sekolah bahasa Korea dulu dong. Workshop S- bikin. Workshop kita sih. workshop ada, terus Workshop habis ada. itu juga banyak yang bantuin. Kebetulan kita juga punya cast orang Korea, which is salah satunya Kageba, Bung Korea. Kalau tahu dia itu orang asli Korea, cuman dia dari kecil tinggal di Indonesia. Jadi Suaranya juga masih iya, Korea. tapi masih Korea banget. Oke, Dia oke. kayak dia sangat fasih bahasa Korea karena that's his language, first language. Cuman bahasa Indonesia juga Jago. lancar banget. Jadinya kita Oke. banyak banget dapat bantuan dari Kageba dari segi bahasa, terus abis itu intonasi, how to say it, terus what's the right word dan lain-lain. Karena mungkin concern terbesarnya Saski waktu proses reading film Tolong Saya Dua Juseo ini tuh pastinya kan kita harus ada workshop bahasa Korea. Oke. Cuman kan balik lagi proses syuting dan lain-lain itu kan the time is limited. How can I sound like I can actually speak Korean dan Iya, iya. fasih gitu. Dan itu sangat amat dibantu sama Kageba karena beberapa dialog tuh seperti yang Bang Taufik bilang, aku kesurupan. Dan itu ada di trailer tuh. iya, dan kesurupan aja susah ya Kak. Maksudnya kayak Kesurupan bahasa Indonesia tuh susah. iya, kesurupan bahasa Indonesia tuh Ditambah. susah. Maksudnya kayak aku personally aku belum pernah kesurupan asli, alhamdulillah, dan aku gak mau. Cuman kan untuk gerak-geriknya dan lain-lain itu kan kayak suatu hal yang gak normal. Iya. Iya. Nah, dan aku orangnya very awkward. Aku kaku gitu. Jadi pas awal-awal latihan kesurupan dan lain-lain itu sama Bang Taufik juga dikasih referensi dan lain-lain. Surupin Terus beneran ya. jangan enggak. dong. Mister Popo katanya bisa. Iya, tapi mungkin itu sih yang KGB bantuin tuh kayak
ini artinya apa dan how do I say it dengan kesurupan gitu loh. Yang karena kalau misalnya kita kesurupan bahasa Indonesia kan kita tahu pasti kan artinya kayak tolong saya, gitu. aing maung. Sudah itu. Sudah itu Mister. Iya, Gimana gitu ya. Kopi gitu. maksudnya yang kayak masih tahu lah kayak emosinya apa dan lain-lain. Cuman kan kalau misalnya bahasa Korea kadang aku aja yang belajar suka Iya. lupa gitu Tapi loh. aku pengen tahu deh, maksudnya ini kan kebiasaan orang Indonesia ya. Bukan kesurupan tuh bukan kebiasaan, cuman maksudnya di Indonesia tuh sangat familiar dengan Iya, kesurupan. iya. Kan ini ceritanya based on true story Iya. yang dialami di Korea. Mm-mm. Di Korea tuh sering kesurupan gak sih sebenarnya? Lebih banyak di sono. Oh serius? Lebih banyak. Di sono tuh lebih suram ternyata. Kalau kita ke sono Oh iya? ngobrol-ngobrol Oh iya? ternyata Oh iya? lebih suram. Iya. Lebih suram. Banyak banget cerita horornya juga. Lebih Tapi suram. mungkin Tapi mereka believe sama maksudnya hal-hal yang spiritual gitu. pastinya sama kayak Sama. Indonesia menurutku ada yang percaya, ada yang Iya. nggak percaya juga kan. Tapi mungkin kalau misalnya untuk Indonesia itu lebih kental lagi karena ada campuran culture, budaya dan maksudnya yang kayak cerita yang turun temurun gitu yang kayak misalnya gombel kalau misalnya main di bawah jam segini bisa diculik dan lain-lain Iya, iya. gitu. Cuman kalau misalnya di sana itu lebih banyak kayak arwah-arwah Ya roh-roh penasaran. Iya. gentayangan Gentayangan. gitu loh Kak. Banyak. Yang Oke. kayak Oh. iya yang kayak mungkin Kalau kesurupan ya di mana aja dilihatin pasti dan eksorsis ya, semua lain-lain. pasti ada. Iya iya. Iya. Cuman kan kadang-kadang kalau ya kebetulan saya juga pernah ke sana terus ngeliatnya kayak vibe-nya modern banget ya meskipun di agak-agak minggir-minggir ke Minggir-minggir. daerah-daerah yang lebih cultural kan Mm-mm. rapi, bersih, Iya. Benar-benar. jauh dari vibes horor ya. Horor ya. Kalau di sini kan gelap dikit, aduh. Roh. Horor deh. Nah, membangun vibes yang di tempat yang gitu tuh bayangannya Oke. buat Pertama kali kita datang pas Reki ke sana, Hah? emang aku ngeliat pertama kali Korea itu bagus banget ya. Ah. Indah banget. Terus nah itu yang kita ngebuat gimana dari keindahan ini kita harus dapat horornya juga, dapat romansnya juga. Nah, akhirnya kita kupas nih bagian mana yang kita untuk horornya, bagian mana untuk romansnya karena bagian di Bronx-nya jujur ya kalau kita masuk ke kota malam ya City Light-nya bagus banget dia. Iya. Iya. City Nggak Light horor banget Nggak kan? horor Nggak banget. bakal horor kan? itu malah kehidupan malamnya oke banget ya gitu. Tapi gimana caranya kita masuk ke sisi yang kampus, apartemen itu bener-bener serem banget di sana. Kita pas Oke. ranking dikasih yang bener-bener horor aja, kok horor banget yang apa tuh yang daerah yang rumah-rumah kecil-kecil itu yang warna-warni. Aduh. Apa ya lupa. Pokoknya dia kayak cultural village gitu Kak. Ah, oke. Yang emang terkenal banget di Busan. Banyak banget di sana. Banyak banget. Tapi ternyata pas kita kita kan kebetulan scene di sana itu malam. Hmm. Dan pas udah di set, kita udah di sana dan lain-lain, baru berasa yang kayak oh ternyata bisa serem juga ya. Suasananya Gang-gangnya dan Gang-gangnya. lain-lain itu kayak Malamnya malam beneran gak sih mas? malam beneran. Nggak soalnya kan kalau di trailer gelap ya. Iya, Aku jadi nggak tahu itu malam syutingnya kita emang real siang malam atau- karena kita nyari sudut-sudut emang nyari yang emang sepi di sana Oke. gitu. Jadi Iya. emang di sana tuh kalau tempatnya rame ya rame, kalau sepi gitu. Dia serem banget dah pokoknya kalau dari sono. Kita tapi untuk di sana ya itu yang bilang kita harus ngambilin nih romansnya dapet, horor harus dapet. Nah itu harus kita kawinin gitu. Mas Dito ngalamin sesuatu nggak di sana? Jujur kebetulan gak ikut syuting di Korea. Oh my God, wah kasihan banget. Iya, saya sekte Jakarta, Oh, sekte Sentul dan sekitarnya. Tapi justru malah kejadian horornya itu banyak kan di Indonesia banyak sih. di Kak. Indonesia. Kita sempat Oh ya? syuting di, ini aku juga baru ingat karena Ah, Saski tadi cerita. Kita sempat syuting di Buperta, Cibubur. Oh ini ada adegan emang di Indonesia bukan adegan Korea. Korea. Yang di Ah, Ceritanya Comeback, di Korea gitu, cuma Oke, kita oke, take-nya di oke. Indonesia. Oke, oke. Terus itu situasinya di tengah hutan. Terus ada salah satu kru dari kita yang kesurupan di tengah-tengah kita benar. take. tapi bahasa Indonesia kan? Tim kita. Bahasa Indonesia Sunda sih. mungkin. Bahasa di situ. Kalau bahasa Korea saya bingung sih, jujur. Gak ada yang ngerti Kak kalau misalnya bahasa Korea gak ada yang bisa Kenapa ya? bantuin. Lapar kamu? Malah kesurupan beneran di situ. Iya. Iya, Malah justru Cibubur malah seru. kesurupan. Malah Cibubur. kesurupan serem sebenarnya. Malah pemain Korea kita asli kan kita syuting di sini. Oh dia ikut syuting di. Di syuting di sini. Mm-mm, Tipis. Oke. Ya jadi orang Korea aslinya. Oke. Orang aslinya syuting ke sini tuh sempet diganggu lah perkenalan mungkin dari Roh sini. Itu dia malah sempet sama kayak Saskia, dia tuh bisa sempet bahasa kayak Jawa sedikit nyeletuk Kebalik ini film ya. gitu. Kesurupannya jadi bahasa Jawa. Malah orang Bener. Korea. Para orang Korea bahasa Jawa. Wah itu bilang wah ini beneran nih kesurupan nih. Aneh banget. Tapi untungnya kita
selama syuting kan ditemenin sama orang-orang yang jago lah ibaratnya, akhirnya ya Iya. di-clearin lah gitu. Oke. Yang saya agak maksudnya belakangan kemarin kan banyak film horor Korea ya. Kalau horor Korea kan secara cultural Iya. banyak pengusiran lewat culture mereka yang Iya. pakai istilahnya apa ya? Mereka manggilnya apa ya? Kayak semacam Ya, dukun. dukunnya mereka ya. Iya. Dukun-dukunnya mereka tuh yang heboh kan yang pakai Pakai musik apa Bener. segala macam gitu ya. gitu kan. Heeh. Nah, di film ini di trailer aku lihatnya kan tiba-tiba ada Oke. Jadi siapa gini, apa itu ustadz atau apa saya Ya, nggak tahu. jadi Kenapa memunculkan kalau istilahnya ya, heeh. kalau film exorcism kan yang ngusir pastor misalnya Iya, gitu. Kalau film Indonesia ustadz. Mm-mm. Kalau Korea ini kan setannya Korea, kenapa bawanya ustadz gitu? Oke. Apa mereka ngerti misalnya gitu? Nah, jadi gini, buka sedikit ini ya, maksudnya pengen gambarin kalau basically emang penulisnya ini emang kisah nyatanya kayak gitu. Dia itu emang orang religi banget. Iya. Orang religi banget, dan di sana itu dia ikut komunitas-komunitas Islam yang kuat gitu. Jadi Iya, kalau oke. ada kesurupan, That's why dia minta tolongnya ke situ. ke ustadz ya. Jadi dia minta tolong ke situ. Terus kemarin sempat kepikiran gini, wah ada kesurupan, kenapa kita nggak make budaya sana? Ternyata budaya sana tuh rumit. Kalau salah sedikit pun rumit. Terus Masuk salah dalam arti ya? dalam arti ada bahasa yang salah atau ada Oke. ada apa namanya ritual-ritual yang miss aja, itu nggak boleh. Kalau dia terus ada, kalau dia dukunnya harus dukun asli atau gimana gitu. Oh nggak boleh artis. Nggak boleh sembarangan lah kalau Iya, kita iya, bikin iya, kayak oke, gitu. oke, Dan oke. akhirnya kita diskusi sama produser, udah kita mentok di ternyata di Korea sendiri komunitas Indonesia itu banyak banget Oke. untuk pelajar. Jadi Indonesia di Korea sendiri itu kayak dukun Indonesia itu kayak orang pintar atau tarotnya Indonesia itu untuk mahasiswa Indonesia itu ada di sono gitu. Kayak ulama, terus atau dukunnya aja untuk orang Indonesia di sono ada, bukan dukun sih, kayak orang pintarnya gitu ada. Misalnya kayak di sini siapa ya, ibaratnya kayak yang orang jago sini terus tiba di sono gitu. Iya, iya. Kayak lagi bikin podcast atau apa, bikin ternyata dia tinggal di sana. Gitulah. Jadi kita tolongnya ke arah sana terus. Jadi malah ya menonjolkan, saya nggak tahu ya sisi keislaman di dalam ritual pengusirannya gitu ya. Ini kan satu hal yang cross cultural. Iya, itu ada. Jadi ada sebenarnya, tapi kita emang kita nggak mau lepas dari, maksudnya emang ini kan kisah nyata. Iya betul. Terus betul. dan basically yang kita pahami yang adalah agama Islam, dan aku sendiri kan Iya. agama Islam. Jadi dengan tata caranya, baca-bacaannya itu lebih menguasai gitu daripada Iya, kita betul. ntar ngerinya jadi miss gitu. Sedangkan kita kan punya limited waktu ya, ibaratnya limited time. Jadi yang wah risetnya harus detail-detail gitu sih, lebih kayak situnya. Saya jadi penasaran. Tolong saya penasaran. Ya karena itu kan kayak Iya. mikir, ada waktu itu saya nonton film apa ya. Ini mikir kalau setannya agamanya apa diusir sama yang apa. Bisa nggak ya? Sampai Gitu. nggak ya? Nah, itu ya. Padahal kalau kita lihat misalnya saya Muslim, saya tahu Islam itu universal gitu kan. Iya, awalnya ke Itu kan situ gitu saya. kan. Oh, Awalnya ini ke berarti situ. universal nih. Awalnya ke situ saya juga bilang, apa ngerti ya orang. Dan ternyata pas kita syuting di sono, kalau ketemu yang aneh-aneh atau kita masuk pas Reki ketemu yang aneh-aneh, kita tetap bacaannya kita gitu. Oh iya dong. Gitu. Baca ayat kursi Dan dong. ternyata alhamdulillah clear juga gitu lah. Dan itu yang kita percayakan. Gitu. Makanya nih, wah ini film religi juga nih. Ada challenge tertentu gak sih? Pasti terkait sama budaya, sama bahasa. Ya itu bahasa sih. Kita Untuk syuting, apalagi ini kan debutnya Mas Taufik juga ya. kita ini ada 3 bahasa ya. Ada Iya, bahasa benar. Inggris, bahasa Korea, bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Jadi kita kan berhubungan dengan pelajar Indonesia yang ke Korea. Dan Oke. itu ada orang Korea tuh Korea, orang Korea ke Indonesia, Indonesia Korea itu bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi di Korea sendiri kan universal, negaranya udah inilah, udah open banget ya, dia public, udah semuanya udah masuk ke situ. Jadi ya global bahasa udah di situ udah ini udah komplit lah ibaratnya gitu. Syutingnya berat gak? Berapa lama? Berapa sih ya? Kurang lebih sih 2 bulanan sih Kak. Kalau Total misalnya dari termasuk- preparation. iya, Sama preparation. termasuk prep 2 juga. bulan gak diajak lagi Mas Dito. Iya makanya agak nggak fair ya Kak ya. Nggak, Sebenarnya Cuman ke Cibubur lagi. tempat serem lagi. Iya cuman mungkin kalau misalnya untuk beratnya
Tapi ini fun fact ya Kak, Hmm, menurutku dengan pengalamanku syuting horor sama nggak horor, justru horor lebih menyenangkan syutingnya. Apa tuh? Deg-degan Kayak atau mungkin lebih seru ada? excitement-nya Oh, dan lain-lain excitement. lebih kayak explore. Cuman aku kebanyakan dengar dari cerita orang juga, justru syuting film yang gak horor itu lebih banyak kejadian horornya daripada syuting film horor. Mungkin karena Serius? iya, mungkin karena kalau misalnya kita syuting film horor kita udah kayak extra protection kali ya. Maksudnya yang kayak pasti ada orang-orang yang ngerti dan pintar yang ngejagain juga. Takutnya kita acting ritual tiba-tiba Salah. beneran manggil gitu kan. Gondrong. Pastinya kan banyak orang yang orang-orang pasti lebih ngasih protection lah untuk film horor ini. Cuman menurutku yang paling berat adalah kesurupannya sih. Kesurupannya karena pasti ya bawa pressure juga kan bahasa orang lain. Dan harus kesurupan dan lain-lain itu menurutku lumayan berat banget. Tapi alhamdulillah banyak sekali bantuan dari KGBA juga. Terus habis itu ada tim kita juga yang ngajarin bahasa Koreanya dan lain-lain. Jadi sangat terbantu dengan itu. Dan mungkin yang kayak berat satu lagi adalah pas kita syuting di Korea sih. Karena mungkin bahasa dan Bahasa. lain-lain. Sama waktu deh mereka. Sama waktu karena strict ya. Disiplin. iya sangat amat disiplin dengan waktu. Oke. Maksudnya kayak Krunya nih kru campuran berarti? Ada- Campuran. Kita ada production service sana ya. kita dibantu. ya Namanya kalau misalnya lupa. tim penyutradaraan dan DOP dan lain-lain dari Indonesia dari tim kita. Nah, production Cuman service ada sana. kayak lebih ke tim yang lain. Iya, Misalnya production kayak ada service, lokasi. lokasi, oke, jemputan oke. dan lain-lain. Dan Jemputan, mereka ya. sangat strict dengan Iya. waktunya mereka. Mereka very disciplined dan mungkin itu salah satu. Perizinan, Iya. pokoknya ini deh production service. Kalau kita kan agak santuy ya. Iya agak lebih santuy. Contohnya kita syuting nih, bisa di schedule kita dijemput jam 7. Kita harus selesai di lembar kertas call sheet itu jam 10 malam. Nah, itu kalau di Indonesia itu bisa mulai jam 12 masih bisa. Kalau mereka on Kalau time. enggak dia harus dijemput jam 7. Kita nggak boleh telat. Jam Oke. 7 tuh. Nah, misalkan kita jam 10 misalnya kita masih molor jam 12. Itu nggak ada jemputan pulang. Pokoknya Iya. dia bisa pulang itu jam 10. Dia nggak bisa ini Bener. banget, nggak bisa kompromi. Mantap. Gitu. Iya sih. Satu lagi yang saya penasaran karena ini kan based on true story. Sometimes ya filmnya Do You See What I See kan juga true story gitu ya. Iya. Dan mendevelop sebuah cerita kan kalau kebanyakan kan film-film horor tuh pasti ada klimaksnya di akhir yang lebay, yang ada angin-anginnya gitu segala Iya. macam. Nah, gimana tanpa harus spoiler, gimana nih Mas Taufik dalam mendevelop ceritanya ini supaya ya kan ini film yang true story tapi harus seru juga gitu. Iya, jadi kalau apa ya, pokoknya basically ini film kalau aku nonton keseluruhan tuh menarik deh ceritanya. Intinya endingnya itu selesai gitu loh. Endingnya selesai. Puas lah ya. Puas, pokoknya penonton tuh puas. Udah nonton belum? Udah nonton belum? Jujur belum. Iya belum. Menarik nih. Kemudian mungkin message-nya apa sih, kan tadi udah lihat bullying, ada cerita cinta, ada cerita horor. Ini sebenarnya film apa sih kalau di rap itu? Mau message-nya apa sih sebenarnya? Ya pengen nyampein itu yang bullying. Coba bullying itu nggak bagus itu. Ibaratnya sesuatu kekerasan pokoknya apalagi ngomongin wanita ya. Terus ini makanya aku sebenarnya direkturnya berdua sama Kasafa, sahabatku. Nah, itu dia perempuan. Jadi ini sebenarnya dari sudut pandang perempuan itu sangat sedih gitu loh. Jadi gambarin bahwa perempuan itu punya hak yang sama gitu, ibaratnya kayak gitu. Dia punya, ibaratnya kita punya hindarilah bullying terhadap perempuan, terus diskriminasi terhadap perempuan, terus hargailah perempuan. Nah, inilah cerita ini diciptakan gitu. Makanya kita ngambil director ada bersama sahabatku karena namanya Kasapa, dia perempuan. Nah, ini ada sisi perempuannya. Makanya sisi wanita tuh romance-nya dapet. Terus ada sesuatu yang Pik nih nggak boleh kayak gini perempuan gitu. Perempuan harus gini. Ada hal-hal yang kekerasannya aja kita nggak boleh, ada kekerasannya kita nggak boleh tampilin secara full ya gitu. Oke. Gitu. Mungkin terakhir Mbak Saskia atau Mas Dito, ini kan penonton Do You See What I See warga desa Sukawadi ini ya mungkin makanan tiap hari tuh ya horor ya. Terus
mau disuguhin horor seperti apa sih? Ajakan buat Mm-mm. nonton ini gimana sih? Mungkin di film ini buat teman-teman Desa Sukawudi. Warga Desa Sukawudi. Warga Desa Sukawudi. Kalian kalau nonton film Dojuseo, tolong saya, kalian akan menemukan percampuran budaya antara Indonesia dan Korea. Terus kita bungkus ada drama, romance, dan horor. Dan pastinya kita membicarakan soal perempuan dengan sangat atas dasar segala rasa hormat. Benar. Hmm. Iya. Jadi bukan cuma kita menyuguhkan ketakutannya untuk kalian, tapi juga pesan-pesan penting Iya, yang pesan-pesan ada. yang kalian patut dengerin. Tonton, iya. Ya. Karena kalau misalnya kita kasih tahu nanti spoiler dong, Kak. Oh iya dong, jangan Jujur, kasih tahu dong. iya, Kapan jangan filmnya kasih tahu. tayang? Filmnya tayang tanggal 29 Januari 2026, Kak. Bulan ini. Bulan ini, Masih bentar 2 minggu lagi. lagi. Iya, Akhir dan bulan. betul kata Dito dan juga Pak Taufik tadi, it's more than just a horror story, it's more than just a romance story. Mungkin dari sisi aku, dari sisi Tania juga, it's talking about women's rights, Yeah. for who they are as a person, terus abis itu their body, their image dan lain-lain, yang mungkin gak bisa terlalu kita bahas juga. Yep. Oke. Tapi ada pesan moral yang menurutku it's very very special sih di film ini. Ya, secara ini juga true story. Ya. Perpaduan antara dua culture yang sangat berbeda. Ini aja udah jadi satu ramuan yang menarik buat film-film horor yang mungkin kalau teman-teman mungkin tiap hari deh, setiap minggu ada film baru. Nah, ini benar-benar konsep baru, Yeah. fresh ya sesuatu yang fresh. Ya mungkin nanti kita kalau diundang nih ya, kalau diundang kita bisa nobar nggak sih? Udah boleh nggak nih nobar? Menarik tuh. Pasti Diundang menarik ya. dong. Nah, wajib dong. Oke, jadi tunggu aja kabarnya. Saya akan update juga di Instagram Do You See What I See ataupun di YouTube kita, di Spotify kita. So tunggu ya tanggal 29 ya teman-teman ya. 29 Betul, Januari. 29 Januari. Ya, jadi kita akan menantikan mungkin sekitar 2 minggu lagi lah kita bisa nonton ini bersama-sama. Oke, Mas Dito, Mas Saskia, Mas Taufik, terima kasih. Filmnya lancar. Amin. Terima kasih Jutaan banget, penonton. Mas. Amin. Sampai jumpa di bioskop ya tanggal 29 Tanggal 29 Januari 2026. Terima kasih sudah Terima hadir kasih di Do You See banget. What I Terima kasih See. sudah mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bye bye.